Sekali lagi shalom buat kita semuanya. Shalom yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Wow, kalian orang-orang yang hebat, yang selalu setia belajar firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya membuka firman Tuhan dari surat Yudas pasalnya yang pertama. Cuma satu pasal sebenarnya. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Yudas 1 ayatnya yang ke-17. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 21. Yudas bagian belakang sebelum kitab Wahyu itu Yudas. Memang ayat ini jarang untuk kemudian dilihat bersama-sama. Tapi malam hari ini siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang kita ambil dari surat Yudas pasalnya yang pertama ayat 17 sampai 21. Sudah dapat? Katakan haleluya. Saya baca buat kita semuanya. Judulnya di situ disebutkan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Jadi nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya berharap bahwa waktu kita membaca firman Tuhan, waktu saudara melihat, memperhatikannya dan mendengar penyampaian firman Tuhan ini, biarlah semua kebenaran firman itu dapat meneguhkan iman saudara. Katakan meneguhkan iman. Supaya kita selalu bertumbuh ke biarlah kita banyak mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu meneguhkan iman saudara dan saya. Saya baca ayat 17 sampai dengan 21. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas dalam tulisannya kepada orang-orang percaya pada waktu itu, ia mengingatkan kepada orang-orang percaya kepada apa yang pernah disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Yudas tidak pernah mengklaim dirinya sebagai rasul, sekalipun Yudas yang menulis di sini adalah adik daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara Yakobus, jadi adik dari ibu yang sama, itu Maria. Tapi bapak yang berbeda karena Yesus dan bapaknya adalah Allah Bapa di surga. Nah, kemudian mereka adalah anak-anak Yusuf. Jadi kemudian dia menuliskan di situ. Saya tidak membahas panjang tentang Yudas ini. Dia mengingatkan kepada apa yang pernah disampaikan oleh rasul-rasul. Dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu dengan jelas ayat 18 dan 19 memberitahukan kepada kita. Jadi penyampaian berita tentang sesuatu itu sudah pernah diucapkan, pernah disampaikan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul pernah berkata begini, menjelang akhir zaman. Kalau NIV memakai in the last time. In the last time, jadi waktu-waktu yang terakhir, in the last time. Kemudian dia menyampaikan waktu-waktu yang akan datang, waktu-waktu yang terakhir itu akan terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Jadi rasul-rasul sudah mengingatkan, murid-murid Yesus sudah pernah mengingatkan, pada waktu akhir zaman, di waktu-waktu yang terakhir akan tampil, akan muncul, bermunculan di mana-mana, yaitu pengejek-pengejek. Katakan pengejek-pengejek. Jadi salah satu tanda yang terjadi di akhir waktu, di akhir zaman, rasul-rasul telah menjelaskan dengan jelas kepada saudara dan saya melalui firman Tuhan akan muncul banyak pengejek-pengejek. Nah, saya kemudian agak penasaran, apa itu pengejek-pengejek? Pengejek dari kata empaiso, dari kata dasarnya empaiso, dari kata mengejek, empaiso, punya pemahaman, punya pengertian mengejek.
atau mengolok-olok. Jadi mengejek itu mengolok-olok, menghina orang. Saya bacakan buat saudara terjemahan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengejek itu punya pengertian begini: mengolok-olok dengan cara mentertawakan atau menyindir, ya, mengolok-olok dalam kurung mentertawakan atau menyindir untuk menghinakan. Jadi perhatikan, orang mengejek, orang mengolok itu, baik itu dengan sindiran, dengan sambil mentertawai, seperti membuli sekarang ini, itu tujuannya untuk menghinakan kepada orang yang diejeknya. Jadi rupanya salah satu tanda kan sekarang ini kita pusing dengan tanda-tanda, oh gempa di sana, oh perang di sana, oh orang mengaku Mesias, kan gitu kan? Tapi salah satu yang kemudian harus saudara dan saya perhatikan, hari-hari yang akan datang itu menurut dari surat Yudas, dan itu sekarang ini sebenarnya, hari-hari yang akan datang itu munculnya para pengejek-pengejek, munculnya para orang-orang yang mengolok-olok, orang yang suka menghinakan. Apa yang dihinakan itu dihinakan menurut hawa nafsu mereka. Coba perhatikan saudara, kalau hari-hari terakhir ini saudara suka membaca atau kemudian suka googling atau kemudian saudara lihat di medsos, ya, bahwa terakhir-terakhir ini kalau dengan vulgar orang-orang itu mengejek Tuhan kita. Benar? Itu yang kemudian pakai itu, kemudian yang lari tidak pulang-pulang itu, apa itu kalau kemudian Yesus itu dilahirkan siapa bidannya, kan gitu kan, ada pengejek-pengejek. Akan muncul orang-orang lain yang mengatakan begini, lihat itu pengejek-pengejek berkata begini, masa itu Tuhannya itu lihat disalib dengan pakai cawat saja, pakai celana dalam saja. Mereka mengejek, mereka menghinakan begitu rupa Tuhan kita. Dan itu di dunia sosial media terang-terangan kan? Mereka menghinakan Tuhan kita dengan kata-kata yang sangat kasar. Yang lainnya, saudara lihat hari-hari terakhir ini juga kemudian kita sebagai orang-orang percaya dihinakan oleh orang-orang banyak, diejek, ditertawakan iman saudara. Masakan kamu percaya kepada Tuhan yang kemudian mati? Tuhan itu tidak bisa mati kan gitu? Mereka nggak ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Memang secara manusia Yesus pernah mati, tapi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka tidak mengerti hal itu. Mereka mentertawakan iman kita. Masakan manusia Tuhan itu kemudian dilahirkan menjadi manusia. Ada banyak ejekan-ejekan, ada banyak olok-olokan. Nah, yang terjadi di akhir-akhir ini, kalau saudara perhatikan, di masa COVID ini sedang melanda dunia, kalau saudara perhatikan juga kemudian yang menjadi keprihatinan buat kita. Sekarang ini antar orang Kristen pun saling mengejek. Betul enggak? Saling menghinakan satu dengan yang lain. Kalau dia ini, pengikutnya si A, dia kelompoknya si B, dia kelompoknya si C. Begitu ada penyampaian firman khotbah, langsung kemudian dikantor, lalu kemudian dihinakan, dibully habis-habisan. Dan itu bahasanya kasar. Aneh banget, banyak orang mengaku dirinya Kristen, mengaku anak Tuhan, yang Tuhan adalah kasih, tetapi dengan saudara seimannya karena perbedaan pemahaman lalu saling mencaci maki, saling menghina di media sosial. Saya kalau baca itu ratusan komen-komen yang ada di situ, saya sampai kemudian saya juga turut prihatin, kenapa orang Kristen jadi seperti ini? Bukankah ini sudah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya hidup di last time, di waktu-waktu yang terakhir, di waktu-waktu akhir zaman. Ini sangat miris sekali. Padahal ketika orang mengejek dan untuk mentertawakan dan menghina orang itu, baik secara langsung, secara tulisan, dengan kata-kata yang kemudian ingin menghinakan orang itu, saudara saya mesti tahu bahwa sebenarnya ini adalah suatu kejahatan. Saya sampaikan sekali lagi. Ketika orang mulai terjebak dan dia mengejek orang lain, tadi mengejek itu kan menghinakan orang lain. Adakah di antara saudara dan saya diangkat oleh Tuhan untuk menghina saudara kita? Menghina orang lain. Jangankan saudara seiman, yang bukan seiman pun kita tidak boleh menghinakan. Tapi aneh, zaman sekarang saling menghinakan seorang dengan yang lain. Saya ingin bacakan buat saudara terjemahan lamanya berkata begini. Pada akhir zaman,
akan datang kelak beberapa pengolok. Jadi banyak para pengolok-pengolok. Yang menurut hawa nafsunya yang jahat itu. Terjemahan lama memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa para pengejek-pengejek ini, para pengolok-pengolok ini, mereka melakukan ejekan, mereka melakukan olokan itu dengan dasar hawa nafsu yang jahat. Jadi perhatikan, kejahatan sebagai orang percaya itu bukan ketika saudara membunuh orang lain. Bukan ketika kemudian saudara jatuh dalam dosa bersinat yang berat-berat. Ya itu semuanya dosa juga. Tapi ketika saudara mulai mengejek, mengomentari seseorang, baik lewat langsung maupun lewat sosial media, tapi dengan tujuan menghinakan orang tersebut, itu sebenarnya sebuah kejahatan. Sebab itu didasari dengan hawa nafsu yang jahat dari dalam diri seseorang. Pak, Bu, mari kita belajar berhikmat, bijaksana. Jangan suka mengomentari sesuatu, bahkan yang kadangkala kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang, atau kemudian kita tidak mengerti, memahami secara utuh. Kalaupun seseorang itu maaf keliru atau doktrinnya tidak sama dengan kita, tidak ada haknya buat kita untuk menghinakan orang itu. Kalau ingin meluruskan, menyampaikan kebenaran tidak apa-apa, tapi menghinakan tidak boleh, mengejek tidak boleh, mengolok orang tersebut, apalagi dia adalah saudara seiman kita, itu tidak boleh, sebab itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ciri-ciri para pengejek-pengejek ini, ciri-ciri daripada pengolok-pengolok ini, ayat 19 diberitahukan kepada kita seperti ini. Mereka itu suka memecah belah, dikatakan mereka adalah pemecah belah. Perhatikan dengan baik. Kalau ada sebuah kumpulan dan orang itu suka memecah belah, itu menunjukkan bahwa dia bagian dari pengejek-pengejek yang terjadi di akhir zaman. Tidak ada dalam diri orang-orang percaya harusnya suka memecah belah, apalagi kehidupan orang-orang percaya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kumpulan orang-orang percaya. Ciri yang selanjutnya para pengejek-pengejek disebutkan begini. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Pak, Bu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Apakah di hati saudara dan saya sekarang ini masih dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan hawa nafsu daging? Kalau saudara dan saya sekalipun mengaku diri orang percaya, tapi sebenarnya di dalam dirimu keinginan-keinginannya hanya keinginan yang duniawi, yang bersifat fana, yang bersifat kemudian sementara. Kamu hanya mengejar yang duniawi dan tidak pernah mengejar yang perkara surgawi. Itu menunjukkan bahwa kita ini bagian dari pengejek-pengejek yang muncul di akhir zaman. Yang selanjutnya, yang ketiga disebutkan dengan jelas, perhatikan, hidup mereka tanpa Roh Kudus. Wow. Kalau orang suka mengejek, suka menghina, kasih tahu, kayaknya kamu hidupmu belum penuh Roh Kudus deh. Kamu belum hidup atau hidup tanpa Roh Kudus. Oke, saya akan lanjut kepada saudara. Saya kemudian memperhatikan dengan apa yang disampaikan oleh Yudas pada waktu itu. Setelah dia menunjukkan kepada kita semuanya bahwa munculnya pengejek-pengejek ini, pengajaran-pengajaran palsu yang di akhir zaman, nabi-nabi palsu dan semuanya ini. Lalu dia juga terus mengingatkan kepada kita semuanya. Di ayat 20 dia berkata seperti ini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku apa? Saudara-saudara yang kekasih apa? Nasihatnya, pemberitahuannya, dia katakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dia berkata kepada pembacanya, dia berkata kepada orang-orang percaya. Saya yakin firman Tuhan ini juga berkata kepada saudara dan saya, building yourself. Jadi rupanya menghadapi situasi akhir zaman dengan ditandai munculnya banyak pengejek-pengejek, pengolok-pengolok, supaya saudara dan saya tetap kuat, saudara dan saya dianjurkan
Saudara dan saya diberitahu supaya saudara dan saya membangun diri kita sendiri, membangun diri kita masing-masing. Dikatakan dengan jelas, bangunlah dirimu sendiri. Membangun diri itu adalah tugas dan kewajiban setiap orang. Saya berdoa kepada kita semuanya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada orang percaya, bahwa dalam situasi COVID seperti ini, dalam situasi saudara dan ada di rumah, ini adalah waktu paling baik untuk saudara dan saya membangun diri kita sendiri. Iman saudara harus dibangun terus-menerus. Engkau tidak boleh bergantung kepada orang lain terus-menerus. Memang kalau masih bayi, memang kamu masih bergantung kepada orang tuamu. Kamu tidak bisa bergantung terus-menerus kepada pemimpin-pemimpin rohanimu. Sebab akan ada masanya, tiap orang mau atau tidak mau, dia dipaksa untuk dia cari Tuhan sendiri. Dia belajar firman Tuhan. Selagi kita masih ada kebersamaan, mari saling membangun seorang dengan yang lain. Di kesempatan seperti ini, saudara dan saya harus piawai. Saudara dan saya harus mahir. Saudara dan saya harus ahli untuk membangun diri kita sendiri. Sekali lagi, jangan berharap banyak terhadap orang lain. Ada amin? Bangun iman saudara, bangun dirimu sendiri. Building yourself. Saudara mesti pandai untuk membangun kerohanian saudara, membangun iman saudara. Sebab di waktu-waktu yang akan datang, situasinya tidak akan sebaik sekarang ini. Semakin lama, waktu-waktu yang akan datang itu semakin jahat. Firman Tuhan katakan kepada kita, kalau saudara dan saya tidak memulai dari sekarang untuk pandai membangun diri saudara sendiri, ketika kemudian masa yang sukar itu datang tiba-tiba menimpa kita, maka kita akan kelabakan. Kita akan seperti orang yang kebakaran jenggot. Kita akan seperti rumah yang kemudian runtuh pondasinya. Bangun iman saudara, bangun dirimu sendiri dimanapun saudara saya berada. Membangun diri sendiri yang paling baik diawali dengan membangun dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Membangun iman saudara itu tidak bisa lepas daripada saudara dan saya membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan dalam kehidupan saudara setiap saat. Saya akan sudah membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-32. Saya rindu sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya menjadi orang yang suka belajar firman Tuhan. Adalah sangat memprihatinkan kalau ada orang mengaku dirinya sebagai orang percaya, tapi dia tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak suka bergaul dengan firman Tuhan. Saya ingin beritahu pada saudara, orang-orang yang suka dengan firman Tuhan, apapun situasi yang terjadi, dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dia tidak panik, dia tidak khawatir dengan situasi yang dihadapi sekarang ini. Tapi orang-orang yang tidak kuat dengan firman Tuhan hari-hari terakhir ini, mereka akan kelihatan iman mereka semakin menipis. Iman mereka seperti dibangun di atas tanah yang tipis, tanah yang berbatu, sehingga mereka kelabakan. Iman mereka lama-lama runtuh, tidak ada kerinduan untuk beribadah. Saya kadang juga heran, kenapa tidak banyak orang kemudian suka untuk beribadah, baik di rumah maupun di tempat ini, atau secara dengan keluarga saudara masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-32 dikatakan begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada siapa? Tuhan. Ada orang-orang yang lahir baru, ada orang-orang percaya, dia diserahkan kepada Tuhan. Dan kepada apa? Kepada, jangan hanya firman. Kepada apa? Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi orang-orang yang telah dikuduskan karena dia percaya kepada Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rasul-rasul itu diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada firman kasih karunia. Perhatikan, firman kasih karunia. Kalau firman yang datang kepada
saudara dan saya belum dalam bentuk kasih karunia, sulit buat saudara dan saya untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Firman kalau hanya sebagai bacaan tulisan, itu tidak akan mengubahkan apa-apa kepada kita. Tapi kemudian ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi firman kasih karunia, maka kasih karunia itu akan memberikan penjelasan kepada saudara dan saya untuk mengerti firman Tuhan. Yang tujuannya begini, firman kasih karunianya itu berkuasa. Perhatikan kata berkuasa. Jadi hanya firman kasih karunia saja, bukan hanya sembarang firman, tapi firman kasih karunia itu berkuasa untuk membangun setiap orang. Saya rindu bahwa setiap kita ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, saudara bertemu kemudian saya pribadi dengan firman kasih karunia yang memiliki kuasa untuk membangun iman saudara, membangun kerohanian saudara. Haleluya. Coba kita bandingkan dengan ayat yang lainnya dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Saudara dan saya lihat di sana ada firman kasih karunia. Bertumbuhlah oleh karena firman kasih karunia. Makanya saya selalu terus menganjurkan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan begini. Buka Alkitab saudara, simak dengan baik. Saya berdoa bukan hanya menjadi pelajaran yang berlalu begitu saja, tapi ada sebuah penyampaian firman Tuhan yang datang secara pribadi kepada saudara dan saya. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan yang ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ketika saudara dan saya belajar firman Tuhan, sikap yang kita ambil itu disampaikan oleh Rasul Petrus, dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tapi dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya tidak boleh menjadi bayi terus-menerus. Tapi ketika merindukan firman Tuhan, ketika saudara mau belajar firman Tuhan, saudara harus mengambil sikap seperti bayi yang baru lahir. Yang dikatakan begini, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Menurut saudara, kebaikan Tuhan ini apa? Yang dikecap. Ayat 3 dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan apa? Kebaikan Tuhan apa yang pernah dikecap oleh orang itu? Ya tentulah anugerah keselamatan. Betul, anugerah keselamatan. Jadi orang-orang seperti saudara dan saya yang telah mengecap anugerah keselamatan, mengecap kebaikan tentang keselamatan, saudara dan saya akan nampak dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya selalu rindu akan firman Tuhan yang digambarkan seperti air susu yang murni. Dalam bahasa Inggrisnya bagus pakai kata word, ada kata firman. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi merindukan air susu yaitu firman Tuhan, air susu yang murni dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan digambarkan seperti air susu yang murni dari seorang ibu, sama seperti bayi yang selalu merindukan seperti itu. Jelas ini diberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya adalah orang yang lahir baru, yang pernah mengecap kelahiran baru, saudara menerima anugerah keselamatan, itu dengan sendirinya saudara dan saya akan selalu merindukan firman Tuhan seperti seorang bayi yang merindukan air susu dari ibunya. Siapa yang lahir baru di sini? Siapa yang mengecap kasih karunia Tuhan di tempat ini? Kalau saudara dan saya mengatakan saya mengecap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi engkau tidak suka baca firman Tuhan, tidak merindukan, ada yang salah terhadap proses kelahiran baru saudara. Kayaknya perlu dibaptis ulang seperti itu. Jadi itu muncul dengan sendirinya. Bayi kan tidak ada yang ngajari. Bayi lahir, hal yang pertama, hal yang utama yang dia tahu, dia minta apa?
Air susu dari ibunya, itu yang dia perlukan. Jadi sama dengan bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani begitu dilahirkan, hal yang utama yang kemudian dia butuhkan adalah air susu, yaitu firman Tuhan. Itu natural. Itu tidak dibuat-buat, itu tidak dipaksakan. Tapi aneh zaman sekarang ini, banyak orang dipaksa dulu, dipaksa saja nggak baca firman Tuhan, apalagi nggak dipaksa, Jadi orang yang sebenarnya dia lahir baru, itu akan muncul dalam dirinya sebuah kerinduan akan firman Tuhan seperti air susu yang murni. Nah, kata merindukan, di sini jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Saya senang dengan kata selalu ingin. Selalu ingin itu berarti memang benar-benar muncul dari dalam hati. Bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Bahasa Inggrisnya pakai kata desire. Jadi saudara dan saya, dalam hidup kerohanian saudara dan saya saat ini, saudara dan saya harus selalu merindukan dengan sungguh-sungguh rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu selalu mesti mengembangkannya. Kalau tidak baca firman Tuhan itu ada sesuatu yang aneh. Kayak kemudian saudara dalam hidup ini tidak makan dalam hari itu. Jadi saudara dan saya punya kerinduan itu. Saya akan membandingkan kepada saudara pada malam hari ini dengan jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka setelah lahir baru, mereka berkumpul, cara hidup mereka bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan. Kita baca yuk dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Saya ingin memberikan penjelasan untuk menambahkan dari kata selalu ingin, desire tadi. Jadi orang-orang yang lahir baru, anak-anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan, telah menerima anugerah keselamatan dari para Tuhan, di dalam hidupnya yang berkembang dalam hatinya itu selalu ingin. Katakan selalu ingin. Yang di rumah katakan selalu ingin. Selalu, terus menerus. Ingin apa? Ingin akan firman Tuhan yang digambarkan seperti air susu yang murni itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, kenapa jemaat mula-mula itu mereka itu bisa bertumbuh dengan baik, mereka bisa berkembang dengan baik, bertumbuh secara pribadi, membangun hidup mereka, kerohanian iman mereka secara pribadi, maupun pertumbuhan jemaat yang ada, mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. Sebab ternyata ada sebuah rahasia yang harusnya kemudian juga menjadi perhatian buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Kisah Para Rasul dituliskan seperti ini, mereka bertekun. Ada kata bertekun, tolong garis bawahi kata bertekun. Bertekun dalam apa? Di situ dimulai dengan bertekun pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, dalam fellowship, dalam koinonia. Jadi saudara dan saya ada bagian juga mesti bertekun dalam persekutuan, dalam fellowship orang-orang percaya. Jangan pernah meninggalkan komunitas saudara. Jangan dengan sengaja meninggalkan fellowship, tapi harus bertekun di dalamnya. Kemudian juga bertekun untuk memecahkan roti. Jadi memecahkan roti itu, perjamuan itu bukan hanya sebulan sekali, tapi memecahkan roti itu setiap hari ketika mereka selalu berkumpul. Dan juga mereka bertekun dalam doa. Bagaimana dengan doa-doa saudara hari yang terakhir ini? Pondok Daud masih berjalan? Bertekunlah. Oke, tapi saya akan kemudian mengajak kepada saudara memulai dengan di sini. Bertekun mereka yang pertama yang disebutkan oleh kitab suci kita, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa disebutkan pengajaran rasul-rasul? Ini yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saya beberapa saat. Coba perhatikan, tolong cari tahu sebagai PR buat saudara. Kenapa disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Kenapa tidak disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus? Tulisan sebagai PR. Sok hafal, nanti tidak kemudian dicari.
Kenapa disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus. Oke? Nanti suatu waktu kita diskusi. Kalian tidak suka diskusi sih, tidak pernah datang ke tempat ini. Takut koro-koroan. Oke, saya lanjutkan. Saya senang dengan kata bertekun ini. Kata bertekun dalam kamus bahasa Indonesianya disebut seperti ini. Kata bertekun artinya dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut. Berkeras hati dan sungguh-sungguh. Kata bertekun itu punya arti, punya definisi berkeras hati dan sungguh-sungguh. Jadi rupanya waktu yang disebut bertekun itu, orang-orang percaya ini setelah lihat di ayat sebelumnya, di ayat 41 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, Tuhan menambahkan jumlah mereka 3.000 orang. Ada petobat-petobat baru, jumlahnya berapa? 3.000. Mereka kemudian tidak sibuk bangun gedung yang besar. Enggak. Saya tanya, kira-kira kalau 3.000 orang itu bertobat, lalu mereka kemudian punya keinginan bangun gedung yang berkapasitas 3.000, itu yang baru bertobat kalau 3.000, kira-kira bisa enggak mereka? Sangat bisa. Sebab ingat pada waktu itu mereka menjual tanahnya, mereka mengumpulkan uang, lalu ditaruh di kaki para rasul-rasul, benar? Tapi mereka tidak pernah konsentrasi kepada gedung. Katakan amin. Saya mau meruntuhkan paradigma saudara yang suka pada gedung yang besar. Oke. Tapi mereka konsentrasinya mereka kembali ke rumah-rumah. Harta yang dikumpulkan itu dibagi untuk orang-orang yang kekurangan. Yang lebih membagi kepada orang yang kurang mampu. Jadi sasaran diberkati itu bukan gedung, tapi kemudian yang sasaran diberkati itu adalah orang-orangnya. Lalu kalian mikir begini, kalau begitu kita tidak usah beli tanah Pak ya. Kan Bapak bilang seperti itu ya. Oke, nanti itu pembahasannya berbeda. Oke, nah mereka bertekun di situ dari rumah ke rumah, di rumah mereka masing-masing. Mereka tentu tidak ngumpul 3.000 dalam satu rumah. Rumahnya siapa yang muat 3.000? Rumahnya kuasa muat 3.000 orang. Ya tidak muat loh, nah. Tentu dalam rumah-rumah, dalam kelompok-kelompok kecil, dalam rumah-rumah yang berdekatan. Mereka dalam rumah-rumah, mereka belajar firman Tuhan. Saya senang dengan prinsip gereja rumah. Haleluya. Oke. Nah, mereka bertekun. Kata bertekun ini bagus sekali. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata proskartereo. Proskartereo. Ditulis proskartereo. Saudara tahu enggak? Ketika saya membaca ini, bagus sekali bertekun ini. Dan itu kemudian membuat saya terbuka kepada sesuatu yang baru. Bahwa saudara dan saya mesti bertekun. Dalam mengikut Tuhan, mesti ada yang namanya bertekun. Dilakukan secara kontinu. Dilakukan secara terus-menerus, perlu bertekun. Proskartereo. Tulisannya begini. Bunda Emi. P sudah? Oke. Proskartereo artinya menyediakan. Jadi bertekun itu menyediakan. Arti yang berikutnya memusatkan pikiran. Arti yang berikutnya yang ketiga adalah menghabiskan banyak waktu. Jadi ternyata orang yang bertekun, apalagi kalau konteksnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam firman Tuhan, orang tersebut harus memulai dengan cara menyediakan hati dan pikirannya. Kalau saudara baca firman Tuhan tanpa menyediakan hati dan pikiran saudara, itu membaca hanya sebagai kewajiban. Yang penting cuma membaca. Makanya kita tidak mendapat apa-apa. Jadi baca dengan cara sediakan hati kita, sediakan pikiran saudara, untuk kemudian saudara mengerti, memahami pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Kemudian saudara dan saya ketika membaca, bertekun itu dalam sebuah pengajaran, saudara mesti memusatkan pikiran. Mengerti memusatkan pikiran? Ya, konsentrasi. Betul sekali. Nah sekarang ini tidak banyak orang suka belajar,
dan memusatkan konsentrasi, memusatkan pikiran. Lah wong zaman sekarang ini loh, orang datang ibadah saja masih buka-buka HP-nya. Bagaimana kamu disebut bertekun? Memang tubuhmu ada di tempat ibadah, tubuhmu ada dalam persekutuan, tapi hati dan pikiranmu tidak ada di situ. Kamu tidak konsentrasi, kamu tidak memusatkan pikiran. Makanya tidak heran kalau dalam hidupnya tidak pernah terbangun kerohaniannya, tidak pernah terbangun imannya, tidak pernah bertumbuh ke arah yang benar, karena nggak bisa memusatkan pikiran terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, saya senang menghabiskan banyak waktu. Bertekun itu artinya menghabiskan banyak waktu. Kalau saudara bertekun bekerja, saudara menghabiskan banyak waktu saudara untuk bekerja. Kalau saudara sekolah, menghabiskan banyak waktumu untuk belajar. Kalau saudara dan saya kemudian dalam firman Tuhan, engkau dan saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang namanya bertekun, proskartereo. Jadi kalau saudara dan saya mau hari ini, saudara bertumbuh dalam kebenaran, imanmu dibangun, hidup saudara dalam kerohanian mengalami progres, bangunlah dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tapi hari ini saya juga mau mengingatkan kepada saudara, kalau saudara mau membangun, kan gambarannya membangun itu seringkali seperti membangun rumah. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi dasarnya, fondasinya itu iman. Iman ketika saudara saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nanti suatu waktu saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Terus kemudian setelah kita kemudian menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saudara dan saya mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita. Saudara dan saya terus membangunnya, seperti digambarkan membangun sebuah rumah. Fondasinya, dasarnya iman percaya kita kepada Kristus. Nah, kalau membangun, saya ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai dengan 15. Saudara rindu membangun dirimu sendiri? Ada amin? Katakan dengan saya rindu membangun diri saya sendiri. Ini bukan berarti karena saudara dan saya egois, tapi dimulai dengan membangun diri sendiri, baru kemudian kita saling membangun seorang dengan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa membangun diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun orang lain? Maksudnya seperti itu. Perhatikan apa yang saudara dan saya mau bangun, dan perhatikan material yang saudara pakai untuk membangun. Kok asing ini kan juga bergerak soal bangun membangun. Pengalaman bangun rumah. Saya tanya, materialnya pilih yang terbaik atau asal-asalan? Materialnya, bahan-bahannya yang terbaik atau yang asal-asalan? Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Apalagi kalau dipakai sendiri. Kalau bangun perumahan untuk orang lain, ya yang penting ada saja. 2 tahun ambruk terserah kaget kan. Tapi untuk rumahmu sendiri, engkau pilih pasirnya, kau cari pasir dari mana yang paling bagus, betul tak? Yang mengikat dengan semen. Batu-batunya, batu batanya, saudara pilih yang tidak gampang pecah, betul tidak? Fondasinya, kalau kemudian batu-batu kalinya, batu kali yang bagaimana? Semennya, semen yang berkualitas. Kemudian besi cornya, apalagi bangun 4 lantai rumahnya, itu tidak mau pakai asal-asal. Masa pakai besi 10? Enggak dong, besi yang gede-gede, yang bagus. Yang kemudian disebutkan besi yang memang ukurannya tepat, standarnya standar SNI. Tidak asal-asal yang kemudian sekarang itu besi kelihatan besar tapi gampang bengkok. Kan seperti itu. Membangun itu butuh kemudian bahan yang terbaik. Nah, perhatikan ini, kalau saudara dan saya mau membangun iman kita yang kemudian digambarkan seperti rumah, bahannya apa?
yang saudara dan saya mau bangun kehidupan saudara. Membangun rumah tentu beda-beda. Ada orang membangun rumah, yang penting saya suka rumah sederhana saja. Ukurannya 3 kali berapa sudah cukup. Tapi ada orang yang saya membangun rumah yang gede. Makanya tadi saya beritahu pada saudara, kalau saudara membangun rumah yang bagaimana? Perhatikan rumah yang saudara mau bangun. Yang besar, yang lega, yang nyaman, atau asal jadi rumah. Yang penting saudara berkata begini, yang penting tidak kehujanan. Akhirnya, nah, terus kemudian bahan-bahannya apa? Semakin besar, semakin bagus, bahan-bahannya tentu semakin bagus juga. Kisah 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, perhatikan ini. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya, fondasinya kita, itu Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Tapi setelah itu saudara dan saya mesti membangun dengan apa? Makanya Paulus mengingatkan saudara mesti memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus saat itu, setelah kalian sudah diberikan dasar, dan aku telah meletakkan dasar, yaitu Kristus sebagai dasarnya. Sekarang perhatikanlah, kemudian ketika saudara dan saya membangun di atasnya, apa yang saudara bangun? Artinya dia sedang bicara terhadap pengajaran-pengajaran yang diterima oleh orang-orang Korintus pada waktu itu. Sebab yang mengejar bukan hanya Paulus, ada pengajaran-pengajaran yang lainnya, ada Apolos, ada Simon Petrus, ada yang lainnya mengajar mereka di sana. Makanya dikatakan perhatikan setiap apa yang disampaikan kepadamu. Kamu ini dibangun berdasarkan seperti emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi saudara dan saya mesti memperhatikan kualitas ketika saudara dan saya mendengar pengajaran-pengajaran untuk membangun diri saudara. Apalagi pengajaran-pengajaran yang ada terjadi di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan katakan, semua yang dibangun di atas kita akan ada waktunya itu diuji. Diuji dengan apa? Api. Kalau yang dibangun tahan uji, bangunannya bagus, kuat, ia mendapat upah. Perhatikan ini, saudara sedang bangun apa sekarang? Pengajaran apa yang saudara dengar sekarang ini? Sebab akan ada waktunya semuanya diuji dengan api. Tahu ujian dengan api? Akan ada ujian. Akhir-akhir zaman akan ada ujian dengan api. Siksaan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya akan menguji apa yang dibangun dalam diri kita. Kalau kau membangun dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar, firman-firman Tuhan yang murni, maka engkau seperti dibangun dia seperti dari emas, dari perak, dari permata, dari bahan-bahan yang terbaik yang tidak mungkin terbakar ketika api datang. Oke? Dan tidak mengalami kerugian, tapi saudara saya mendapatkan upah yang datang daripada Tuhan. Tapi kalau kau membangunnya sekarang ini dari kayu, lebih parah lagi dari jerami, rumput kering, memang
rumah. Saudara pernah lihat kalau orang-orang di Afrika, kemudian rumah-rumahnya yang dari jerami itu kan, karena memang situasinya seperti itu. Jadi begitu kena api, begitu api datang, habis, tinggal abu saja. Jadi iman saudara sekarang ini yang dibangun di dalam diri saudara di atas imanmu itu, kamu membangunnya dengan apa? Pengajaran-pengajaran apa yang sedang membangun saudara dan saya? Saya pernah menyampaikan kepada saudara, belajarlah dari banyak orang, betul? Dengerin banyak pemberita-pemberita firman Tuhan. Tapi perhatikan ini, apa yang sedang mereka ajarkan. Jangan telan mentah-mentah. Sebab zaman sekarang, apalagi di dunia media sosial, YouTube, Instagram, Facebook dan semuanya, apalagi dengan COVID, maka muncul semua orang untuk siaran langsung. Betul tidak? Dan biasanya saya tanya kepada saudara, ketika saudara buka channel, saudara pilih yang apa? Untuk dengarin firman Tuhan. Saudara suka dengar yang mana? Oh, ini tidak bisa dinafikan. Oh, dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang muncul, bahkan kemudian suara gembalanya tidak dengar, orang lebih suka dengar suara yang lainnya. Saya tanya, seringkali yang kemudian muncul pertama kali dalam diri kita, mau buka, dengerin khotbah, apa yang saudara kemudian cari? Ayo, jangan pura-pura tidak ngerti. Apa? Satu, pembicara favorit, pembicara idola. Yang kedua, kemudian suka kepada penyampaian-penyampaian khotbah yang menyenangkan. Khotbah-khotbah yang memberikan semangat, motivasi, tapi kadang-kadang jangkal dalam pengajaran. Bahkan ada kemudian orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, lalu kemudian dia mulai cerita dan tidak pernah menyentuh firman Tuhan satu ayat pun. Siji babar blas tidak ada firman Tuhannya. Hanya seperti mendongeng seperti itu. Orang seneng nggak dengarnya? Saya beritahu pada saudara, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suka dengar dongeng. Kalau dengar dongeng itu banyak mikir atau tidak? Dibandingkan kalau orang belajar. Mana lebih banyak konsentrasinya dengerin dongeng dan belajar? Belajar, kalau mesti memperhatikan. Dongeng secara santai begitu kan? Makanya di dalam televisi kan ada kemudian gini. Pada zaman dahulu, itu cerita apa pada zaman dahulu? Yang film kartun itu selalu kemudian itu neneknya itu ya, Indonesia bukan itu ya, selalu kata gini. Pada zaman dahulu ada kancil. Saya dulu waktu kecil suka didongengin sama orang tua saya. Enak sekali didongengin. Karena terbiasa didongengin, tidak banyak konsentrasi, tidak banyak mikir, seneng didongengin. Itu kemudian menjadi kehidupan kita seperti itu. Kalau ke gereja itu kita selalu orang banyak berkata gini, Pak, dongengin saja yang menyenangkan saja. Tidak usah terlalu banyak belajar, Pak. Kami ini sudah pusing, Pak. Pekerja pusing, ngadapin istri pusing, ngadapin suami pusing, ngadapin anak-anak pusing, kerja pusing, COVID pusing, semuanya suruh mikir sekarang sama Bapak. Gitu kan? Makanya ada di antara kalian yang bilang begini, sudah Bapak saja yang belajar, nanti suapin kami, kan ini kan? Nah, kenapa tidak suka orang mau belajar? Kan dikatakan tadi bertekun itu salah satunya pengertiannya memusatkan pikiran, memusatkan perhatian saudara, mesti konsentrasi untuk belajar. Saudara mesti membangunnya. Nah, sekarang saya lanjut buat saudara. Ketika banyak hal yang datang kepada saudara, apa yang saudara dengar? Kalau kamu hanya mendengar yang ringan-ringan, mendengar hanya kemudian yang berita untuk hanya daging saja, diberkati, ditolong Tuhan, mujizat, maaf, hati-hati, pondasimu tidak kuat. Bangunan rumahmu tidak kuat, sebab engkau tidak pernah belajar tentang kebenaran yang sungguh-sungguh. Itu dibangun seperti jerami, rumput kering, atau kayu. Saudara saya sekarang mulai belajar pengajaran-pengajaran yang biblikal, pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran yang sekeras apapun, saudara mesti mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti ketika ada ujian datang, dan ujiannya itu seperti nyala api,
saudara dan saya tidak mengalami kerugian. Katakan amin. Sekarang mulai bangun. Maaf, pilih-pilih. Bukan karena kita ini sok pintar, enggak. Tapi saring, istilah pilih-pilih itu saring apa yang kalian mau dengar. Kadang kalau ini orang-orang tidak suka nyaring. Kadang-kala bahkan tidak didengerin, tapi kemudian dibagikan. Yang satu hari bisa bagikan 3-4 kali khotbahnya orang itu. Saya tidak yakin bahwa kamu mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu mau memusatkan pikiran, satu khotbah saja kamu mesti merenungkannya, betul kan? Belum didengar, pagi. Memang tujuanmu baik, tapi kemudian saudara tidak akan terbangun karena kau tidak mendengarnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen yang calo, suka bagi-bagi, tapi kamu tidak bertumbuh. Ketika kamu dengerin, wah itu memberkati saudara, tak bagikan ini bagus sekali, karena kamu telah mendengarnya dengan baik. Makanya sekarang saringlah apa yang saudara lihat, saringlah apa yang saudara dengar. Maaf, tidak semuanya yang terkenal itu kadang-kala pengajarannya sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu tidak benar, tapi belajarlah menyaring sebagai orang-orang yang dewasa. Apa yang kamu dengar, sebab apa yang kamu dengar akan mempengaruhi kehidupan saudara. Perhatikan firman Tuhan, belajarlah banyak tentang firman Tuhan supaya saudara bisa dibangun dengan baik. Dan saya berdoa supaya apa yang dibangun dalam kehidupanmu itu bangunan yang berkualitas. Katakan amin. Kalian membangunnya seperti emas, seperti perak, seperti batu permata, sehingga bangunanmu indah dan akan ada waktunya kalian mendapatkan pahala yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bangunlah dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudari Emi, mimpin kita dalam doa buat firman Tuhan yang kita dengar bersama malam hari.